Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Filiansa dengan NIM 21042110038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat. Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan juga Nolan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan juga kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kemudian yang kedua yaitu secara formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu komprehensif. Komprehensif di sini dimaksudkan adalah filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat yaitu analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan juga konsep. Kemudian yang terakhir yaitu aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Kemudian yang kedua yaitu akan membahas mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, dan yang kedua yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai genetivus objektivus, di mana nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan juga cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sebagai contoh yaitu misalnya Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Kemudian yaitu Pancasila sebagai genetivus subjektivus, di mana nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan yang terakhir yaitu landasan aksiologis. Yang ketiga kita akan membahas mengenai esensi ataupun juga hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak kepada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, kemudian sifat kodrat yaitu makhluk individu dan juga makhluk sosial. Yang ketiga itu kedudukan kodrat yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan atau Notonagoro. Nah, yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, di mana rasa kebangsaan itu terwujud dalam suatu bentuk cinta terhadap tanah air Indonesia ini. Kemudian yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa memperdulikan juga pendapat minoritas. Kemudian yang kelima yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Yang keempat kita akan membahas mengenai urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila ini dimaksudkan yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat memulihkan harga diri suatu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat akan membangun alam pemikiran dan yang akan berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri,
sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat dapat juga menjadi pajar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan juga pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan juga cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Yang terakhir kita akan membahas mengenai fungsi filsafat dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki jiwanya sendiri. Nah, hal ini disebut dengan istilah Volkes yang seperti jiwa yang merupakan sebagai dasar di mana nantinya akan digunakan sebagai pandangan hidup berbagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan suatu negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah maupun wilayah, serta aspek negara lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai filsafat memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan keberlangsungan hidup suatu negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsinya memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan juga tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan juga tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Kemudian yang selanjutnya yaitu filsafat Pancasila memiliki fungsi yaitu menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila ya sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.